Jadi bukan lagi konsep UD, bukan lagi konsepnya ruang guru, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian adalah yang akan jadi pemain utamanya. Jadi kalau yang bisa bahasa Inggris, silakan. Kemarin tuh saya cerita yang belajar bahasa cerita bahwa itu memungkinkan dapat income baru. Yang belajarnya adalah orang Jepang belajar bahasa Indonesia karena dia bahasa Jepang. Jadi silakan, siap ke Ibu Dian. Silakan Bu Dian, bisa sampaikan pesan itu, jangan lupa perkenalan, kemudian formulirnya, kemudian ya, Pak. Siap. Silakan Bu Dian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu hebat seluruh Indonesia yang tergabung di dalam room presentasi SAC hari ini. Saya Luman, ini adalah karya saya yang pertama kali ya Pak dan Ibu. Yang kedua. Nanti kalau ada kritikan maupun saran, silakan Pak dan Ibu ya. Yang pertama yang akan saya share, aplikasi saya ini saya namakan Mikroskop, karena di tempat saya ini, sekolah saya itu sebenarnya sekolah pinggiran Pak dan Ibu. Jadi untuk praktek pada saat ini mikroskop itu jumlahnya banyak. Dari 30, misalnya satu kelas 32 siswa yang bisa 4 orang. Nah, saya buatkan aplikasi ini supaya siswa saya itu paling tidak mengetahui mikroskop itu seperti apa fungsinya, kemudian bagian-bagiannya. Saya mohon izin Pak dan Ibu untuk mempresentasikan. Silakan Bu, silakan. Ya, satu terang. Yang mana Pak? Mohon maaf, saya belum pernah pakai ini, pakai Meet. Yang seluruh layar Anda atau jendela atau satu? Seluruh layar Anda. Seluruh layar Anda. Sudah terlihat belum Pak? Belum di saya. Nah, belum. Nah, Ibu pilih langsung ke itunya, ke gambarnya. Oke, ke gambar baru share ya. Ke aplikasinya. Oh iya, sebentar. Stop sharing. Oke, saya pilih seluruh layar Anda. Sudah terlihat belum Pak? Belum. SAC saya sudah terlihat? Nah, sekarang udah. Oke. Ya. Jadi seperti ini tampilannya. Mapnya itu. Iya Pak. Itu main masternya punya nggak? Iya, oh iya. Main master ya. Ada, saya cari dulu ini Pak. Sebentar. Dokumen main masternya ini. Harus dibuka dulu. Ini sebenarnya waktu saya membuatnya Bapak dan Ibu masih dengan ide yang sederhana, tapi setelah banyak masukan-masukan, saya menyimak, sharing teman-teman, jadi saya berinisiatif untuk membongkar kembali yang sudah saya buat. Sebentar, main masternya belum kelihatan ya. Dibuka aja Bu filenya Bu. Iya Pak, sedang, tapi lama. Sabar. Tergantung sinyal Pak. Belum muncul. Aduh, gak mau kebuka. Aduh, gak mau kebuka Pak. Ini apa nama file? Yang saya kirim ke Pak Haitan terbaca. Kalau nggak PDF aja kan PDF juga. Iya, seharusnya ada
ada Pak PDF-nya ini. Hanya memang yang ini yang baru. Ini yang baru, yang tampilan yang mau saya lihat kan Pak. Setelah Yang strukturnya. Iya. Ya itu ya. Kalau yang sebelumnya, yang saya bisa buka itu sangat sederhana. Iya, sangat saya Pak. Ingin tahu, saya ingin lihat yang ini yang baru Pak, yang baru dibongkar. Kalau setnya, main masternya itu sudah diperbarui atau yang masih belum diperbarui Pak. Rencananya setelah ini saya ingin minta masukan, baru saya perbarui main master Pak. Oh gitu. Ya. Oke, kalau gitu ininya aja. Kebuka ini Pak sebentar. Gitu. Udah dikebuka? Acunya dulu Pak ya. Nah, itu kelihatan ada tuh di pojok. Iya betul, ada. Sedang saya coba buka Pak. Ya, silakan. Ini grogi mungkin Pak nih. Master open. Nah, ini dia. Tenang aja. Saya grogi Pak, ini banyak yang ngelihat Pak, takut saya. Nah, seperti ini Pak main masternya. Dari pengertian, kemudian jenis mikroskop yang terdiri dari mikroskop cahaya dan elektron, kemudian struktur mikroskopnya ini bagian-bagiannya Pak, kemudian sama pengembang dan daftar pustakanya. Cukup itu Pak, saya cukup ini aja Pak, saya buat main masternya Pak. Betul. Ada yang mau ditambahkan? Cukup Bu. Saya ke Pak ya. Kira itu udah. Iya. Nah, ke aplikasinya coba. Nah, ini aplikasinya Pak. Saya preview dulu. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi ketika kita klik ke masuk, maka akan ke poin 2 ini belajar dan kuisnya Pak. Ketika kita klik belajar, maka materinya seperti ini. Itu mikroskop, kemudian jenis-jenis mikroskop. Ketika kita klik tombol ini, maka yang muncul ini. Ketika klik tombol ini, maka yang muncul yang ini Pak. Kemudian kita klik next. Ini bagian-bagian mikroskop. Ketika kita mengklik tombol ini, oh lupa saya matikan ini. Ketika mengklik tombol ini, maka jawabannya akan muncul. Ibu kemudian, Dian, maaf, Ibu ya? Dian, share-nya belum kelihatan di Merauke, masih terhalang. Oh, terhalangnya Pak? Ah, di sini lancar Pak, di sini lancar Pak. Oh, bagus lancar. Iya, lancar Pak, iya. Oh, iya, bagaimana ya? Jadinya? Lanjut aja Bu Dian, lanjut. Oh, lanjut ya. Pelan-pelan Pak, mungkin saya yang terlalu cepat ya. Bagus, bagus. Bagian-bagian mikroskopnya ini, Bapak dan Ibu, ketika saya klik tombol ini akan muncul nama tombolnya, yaitu lensa okuler beserta fungsinya. Karena dia kemarin berpikir, Pak, saya buat halaman, tapi kok numpuk-numpuk halamannya ya. Jadi saya akhirnya membuat tombol-tombol, Pak, supaya tidak tidak membuat aplikasi saya ini menjadi besar kalau dijadiin APK. Ketika saya mengklik tombol ini, maka ini sudah saya buatkan dia, Bapak dan Ibu. Kemudian ini, nah tinggal saya klik next. Ini yang masih saya belum jadi itu kemarin Pak, karena kendala saya ketika menautkan URL-nya YouTube itu diputarnya lama. Akhirnya saya download, tapi ternyata saya harus download itu dalam bentuk MP4 SAC-nya, baru dia terima. MP3. Jadi di sini nih perlu saya saya revisi dulu. Tapi MP download itu besar sekali Bu. Iya Pak, saya perkecil dia dengan aplikasi Handbrake namanya Pak, bisa dimasuk. Cuman resolusi gambarnya Pak jelek sedikit, dia agak kayak pecah-pecah. Oke. Nanti saya minta ini teman-teman bagaimana ininya. Kemudian sebentar, karena ini dia belum selesai.
Jadi ya, sebentar. Di bagian jenis-jenis sudah ya. Kemudian, oh belum ngeling ini berarti tadi. Kemudian ketika saya kirim ini ya, sebelumnya nggak gini nih. Kalau iya, ini lebih bagus. Kirimkan lagi. Buatnya di Pak ini kan aset-aset gambar ini saya tidak punya Pak. Masukan dari teman-teman itu nyarinya di Vintages itu, kemudian di Freepik sama di Pinterest Pak. Makanya ketemunya gambarnya macam-macam seperti ini. Semua ada di asetnya ya, di aset. Ada Pak, ini dia Pak aset saya. Sebentar, saya lihatkan Pak. Di keterangan yang dikirimkan ada. Dikirim kemana Pak? Formulir itu kan kemarin ada tuh formulir. Ya ada. Kemarin saya download itu kan dari formulir itu tuh. Ya, ini Pak. Terbarunya udah kirim. Yang terbaru belum Pak. Ini karena diketik tadi. Nanti setelah ini saya akan perbaiki. Boleh. Termasuk AHL-nya ya? Iya Pak, APK dan AHL-nya. Bapak mau lihat asetnya? Bapak mau lihat asetnya Pak? Nggak usah. Ini udah bagus. Nah, sekarang ini jauh sekali Bu dengan yang sebelumnya ya. Iya betul Pak. Makanya saya kaget. Jadi bagus ini kalau jadi bagus sekali. Iya, mantap. Jadi maling. Karena ini sekali. Memang baru belajar Pak, jadi mohon bimbingannya. Ini ada semua alhamdulillah teman-teman itu Pak memberi tahu namanya di sini downloadnya. Saya kan pemula Pak, nggak tahu betul. Itu pakai apa? Nulisnya pakai apa? Yang ini Pak? Ya, mikroskop tuh, tulisannya kan bagus tuh. Pakai apa itu? Ini sebenarnya tinggal diambil aja Pak, banyak ini Pak. Tinggal di cropnya itu, tapi ini di Photoshop Pak. Minta bantunya sama temen kalau yang ini. Oke, Photoshop. Di cropkan. Iya, betul. Sebentar Pak. Kemudian ini untuk pengembangnya, saya menulis nama saya saja. Nah, ini dievaluasi. Preview. Nah, ini. Preview. Dievaluasi ini saya membuat semua tombol-tombol yang ada di SAC itu saya uji coba Pak. Kebetulan saya memakai ini modelnya nanti saya jelaskan. Ini ketika saya mengklik ini kan ada soal saya Pak ya, mikroskop dari nomor 1 sampai nomor 7. Ketika siswa saya mengklik ini, kemudian ini harus ditarik garisnya. Misalnya nomor 1 itu jawabannya cermin. Ternyata salah. Ketika ditarik ke lensa okuler, maka skornya 10. Seperti itu ini Pak. Kemudian nomor 2, ketika saya mengklikkan ke cermin, ternyata nggak mau. Tapi ketika mengklikkan ke tabung, skornya menjadi seperti Pak. Ini semua Pak. Ya, ini semua caranya ini Pak. Interaksinya ini teman-teman. Ini ada di sini nih. Ada di sebentar kok exit as export. No, animation. Exit output ini. Oke. Sebentar ya. Animation. Sebentar. Ini caranya Pak. Ketika kita mengklik ke gambarnya, ini kita klik interaction-nya, kita pilih exit hotspot ya. Oke, nah ini dia. Ketika saya, ini kan gambar, apa istilahnya soalnya Pak ya. Terus ini jawabannya. Di sini ada pilihan di SAC ini single match dan single fail. Jadi saya pilih single match-nya.
Nah, ini tinggal saya hubungkan, Pak. Misalnya nomor 1, saya contohkan, Pak ya. Misalnya nomor 1, saya pilih. Nah, single match-nya kemana? Objek. Saya pilih counter. Ini untuk skornya. Kemudian tinggal saya klik increase counter. Nah, saya masukkan di sini nilainya. Terserah sih Bapak dan Ibu. Saya menganggap karena ini 7 nomor, jadi saya mix supaya 100. Jadi ada yang 10, ada yang 20. Tinggal dimasukkan di situ, diklik submit. Ya. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini AHL-nya tolong di-share ya. Saya juga ingin dapat ya. Oh iya, siap-siap, Pak. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Iya, izin bertanya Pak Haitan. Silakan Pak Umar. Ya, Pak Umar, rajin Pak Umar. Iya, terima kasih Ibu pemateri kita yang hebat. Pertanyaannya saya sederhana, Ibu. Apa perbedaannya antara single match tadi kalau dikaitkan dengan soal drop down-nya, Ibu? Sebentar, saya lihat. Single match dengan Drop down yang seperti pemateri minggu lalu, Ibu, yang bahasa Jepang itu kan mirip dengan Ibu. Saya nggak ikut itu, Pak. Oh, tidak ikut. Ya, maaf. Hari itu saya ada keluarga yang meninggal, jadi saya tidak ikut. Intinya semua tombol ini saya gunakan, Pak. Dari tempatnya untuk teksnya, kemudian dari animationnya. Intinya semua ada interaksi yang ada di sini nih saya gunakan, Pak. Saya coba-coba, ternyata bisa. Oh, siap Ibu. Satu lagi Ibu. Iya, Pak. Untuk membuat soalnya itu, apakah Ibu buat template-nya dulu atau bikinnya manual Ibu? Antara nomor 1 sampai dengan pilihannya tadi itu Ibu. Itu Ibu bikin. Saya sebenarnya sebaiknya sih Pak, kalau saran saya dibuat dulunya di PowerPoint Pak. Tombol-tombolnya supaya enak, tinggal di hotspot-kan. Tapi karena saya ingin supaya agak berbeda, ternyata capeknya luar biasa Pak. Berarti Ibu buat per item ini? Iya, selalu insert? Per button, per tombol Pak. Oh, siap-siap Ibu. Terima kasih Supaya Bu Dian. cantik aja sebenarnya Pak, karena dia materinya itu kan agak susah. Biar anak seru-seruan saja Pak, makanya saya buatkan dia seperti itu interaksinya. Siap Ibu, siap. Terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama Pak Umar. Luar biasa nih ya Pak Ibu Dian. Karena yang pertamanya itu saya udah lihat. Kalau yang ini sih lipat ini. Yang pertama itu Pak, saya dalam bentuk PowerPoint, nggak buat tombol-tombol segini Pak. Betul. Saya baru tahu Pak, ternyata ketika kita di PowerPoint, misalnya ya, saya contohkan ya pada Ibu ya. Ya, silakan. Misalnya kalau kita buat di PowerPoint Pak, tombol ya, tinggal kita copy saja Pak, sebenarnya dia gampang. Cuman saya baru tahu kemarin. Itu alhamdulillah teman-teman saya tuh Pak luar biasa, SRB, NTB itu Pak selalu sharing, selalu memberikan masukan tanpa merasa saya lebih dulu tahu atau saya lebih dulu ini. Jadi saya sangat bersyukur dengan teman-teman SRB saya itu Pak. Sip. Justru jadi, mereka itu yang ilmunya banyak Pak, saya yang belajar dari mereka. Dan Ibu wakilnya nanti DRB kan? Bedanya saya dulu Pak, sama saja sebenarnya dengan Bapak, Ibu, teman-teman yang lain. Malah mereka semua lebih jago Pak. Baik. Nah, coba saya misalkan Pak ya, saya baru tahu ternyata mengcopy jangan di-crop. Coba saya contohkan. Udah lama ya. Kelihatan sharing screen saya Pak? Ya, kelihatan Ibu, jelas. Kelihatan Ibu. PowerPoint ya? Jadi misalnya kalau kita buat tombol ya Bapak dan Ibu ya, misalnya kita mau buat tombol sebentar, tombol next. Kenapa ini duluan? Sebentar. Misalnya kita buat, ini kita delete dulu. Kita pakai shapes ini ya Pak dan Ibu ya, desainnya shapes ini. Misalnya tombolnya yang kita inginkan itu bentuknya seperti ini. Tinggal dibuat dulu, kemudian di add teksnya,
Misalnya kita tulis kompetensi dasar. Oke. Nah, dulu Pak, Bapak Ibu, saya langsung pakai snipping tools. Saya tekan snipping tool, itu langsung saya cut. Ternyata backgroundnya masih ada. Tuh. Oh, tergantung sinyal. Nah, ketika saya snipping tools ini, nah ini nggak bisa sempurna dia kelihatannya. Nah, ada dasarnya putih. Akhirnya saya nanya di teman-teman, katanya bukan begitu caranya, tapi diklik ini, kemudian klik kanan, klik kanan, save as picture. Nah, baru misalnya kita, nah kesimpan ya, tunggu sebentar. Lama. Nah, misalnya picture 1 ya, tombol KD. Oke. Kita save, tinggal kita cek. Coba kita lihat tampilannya. Tadi di PC ya, dokumen tadi itu ya. Dokumen. Oh, gimana tadi itu? Picture mudahan. Nah, kalau dilihat tampilannya pada Ibu ini kan cantik ini. Sebentar. Masih ini screenshot kayaknya. Jadi kalau untuk supaya backgroundnya itu tidak keikut, begitu caranya. Harus di save as sebagai picture. Kurang lebihnya seperti itu Pak Haitan. Lama nih. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan ke pihak siapa itu SAC untuk ditambahkan tentang tapi kalau misalnya seperti ini malah terbalik ya, malah kita harus bisa memadukan dengan tool yang lain. Nah ini kalau disediakan langsung di sana ya tadi ya, tool-tool yang lainnya jadi tidak produktif lagi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Kurang lebihnya mohon. Ibu di mana Bu? Ibu Dian di mana? Di NTB Pak. Dengan Pak Sams? Iya betul Pak, satu daerah. Oke. Terima kasih Bu Dian. Oke Pak. Sekarang yang kedua Ibu Sasmiati. Iya, siap Bapak. Silakan Bu. Silakan Bu. Kak Dian, seperti ini ya kita, seperti di pendadaran ya. Iya. Oke. Baik. Semangat. Mohon izin teman-teman semuanya untuk share. Saya juga baru belajar seperti Mbak Dian, belajar tentang SAC. Dan sempat terkendala teman-teman karena SAC saya yang pertama, karena laptop saya drop, semua data hilang, jadi saya mengulang dari awal lagi. Oke, saya coba share. Oke, mohon kritik dan saran, semoga bisa diperbaiki untuk bisa jadi lebih baik lagi teman-teman. Kalau yang lain belum lihat Bu, jadi kalau saya sudah lihat. Oh, Bapak sudah lihat ya? Oke. Ini adalah mind map dari SAC saya. Mohon maaf saya. Oke. Saya membuat pembelajaran tentang, saya geser dulu, tentang pembelajaran SD, sistem pernafasan makhluk hidup. Di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang saya masukkan, kemudian materi terdiri dari 2, yaitu sistem pernafasan pada manusia
dan sistem pernafasan pada hewan. Pada manusia kemudian terbagi lagi, ada organ, ada proses, ada jenis, dan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Lalu di bagian hewan ada penjelasan tentang ada 6 hewan yang dimunculkan sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah dasar, yaitu ada amfibi, ikan, burung, reptil, serangga, dan cacing tanah. Nah, di sini juga dijelaskan penyakit-penyakit sistem pernafasan manusia, serta bagian-bagian dari organ, proses, dan jenis pernafasan manusia. Lalu ada kuis, rencananya sebenarnya ada beberapa level, seperti SAC saya sebelumnya, yaitu tentang ASEAN yang ada 2 level. Kali ini karena tidak sempat lagi, teman-teman, saya hanya membuat satu kuis, dan yang terakhir ada pengembang dan referensi. Langsung ke mana lagi nih? Ke SAC-nya atau kemana, Pak? Sudah dikenal belum mengenal? Nah, ini boleh nih. Oke, ini adalah formulir rencana pengembangan mobile aplikasi multimedia bahan ajar. Baru saya buat kembali. Selain atau tool perangkat lunak yang dipergunakan, kebanyakan PowerPoint, CorelDRAW hanya sedikit, Pak. Oke. Tapi saya lebih banyak bermain pada ini, untuk huruf-huruf saya lebih banyak mengambil di GiraffeText, kemudian CoolText, dan lain sebagainya. Di sana banyak sekali huruf-huruf yang kita rubah. Dituliskan, Bu. Dituliskan. Oke, nama aplikasi pernafasan makhluk hidup, deskripsi yang menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia dan hewan, serta penyakit yang menyertainya, belum saya tambahkan, Pak. Tujuan untuk memudahkan pembelajaran sistem pernafasan pada makhluk hidup. Manfaat, siswa semakin mudah mempelajari dan memahami sistem pernafasan makhluk hidup, serta guru juga akan lebih mudah memberikan materi dalam bentuk kreasi yang lain. Target atau sasaran dari aplikasi ini adalah siswa, guru, dan umum. Tools yang dipergunakan SAC, mind mapping, PowerPoint, kemudian ditambah dengan website penyedia layanan pembuatan huruf-huruf. Struktur sitemap yang dikembangkan adalah dalam, ini saya kurang paham, Pak, ini apa maksudnya, tapi saya ngikuti aja contoh file sitemap aplikasi, kemudian file layout aplikasi. Betul. Nggak apa-apa. Oke, ini adalah formulir aset pembelajaran. Seperti ini, teman-teman. Sederhana. Kalau ini nggak usah sederhana sekali. Nggak usah ya, Pak, ya. Oke, seperti ini. Langsung saja ke ini ya, Pak. Dibuat share kan ke itunya. Di-share kan di mana, di Google Drive-nya Ibu share kan nggak asetnya? Share, Pak. Share. Saya share semua. Oke, sip. Nah, sekarang ini saya sudah install, Bu. Silakan di preview, Bu. Ini adalah awal dari aplikasi sistem pernafasan. Jika nanti diklik manusia, maka akan muncul menuju ke materi manusia, dan jika diklik hewan, maka akan ke halaman tentang pernafasan pada hewan. Lalu di sini ada kuis, kemudian tujuan, serta info yang berisi tentang referensi dan info kembang itu sendiri. Langsung di preview, Bu. Di preview. Review ya, Pak. Oke, sebentar, Pak. Karena saya kehilangan beberapa, saya belum mendapatkan belum mendapatkan kembali untuk rumah belajar, jadi saya masih menggunakan yang lain, Pak.
Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jika kita klik manusia, maka kita akan menuju ke manusia. Di sini ada organ pernafasan, proses pernafasan, jenis pernafasan, penyakit pernafasan. Jika kita klik organ pernafasan, nah seperti ini teman-teman. Nanti ada penjelasannya lagi. Iya. Oke, begitu seterusnya. Di sini bisa mematikan dan menyalakan suara. Dan seterusnya ada proses pernafasan, jenis pernafasan, serta penyakit pernafasan. Lalu pada hewan, kedengaran juga ya Pak musiknya Pak? Kurang. Oke. Ya, di sini ada pernafasan pada hewan sesuai dengan kurikulum. Ada 6, amfibi, ikan, burung, reptil, serangga, dan cacing tanah. Jika klik, maka saya contohkan satu saja. Iya. Akan muncul seperti ini. Mbak Sasha, presentasinya nggak kelihatan. Iya kah? Iya. Nggak kelihatan kan? Tombol Pak, Bu. Mbak. Terlalu kecil, Dek. Terlalu kecil. Ini kelihatannya Iya, cuma apa? Harus klik presentasinya kayaknya ya. Itu diklik itunya di apa? Kan ada tombol-tombol di ini. Tampilkan itu di apa? Di pojok Iya, saya kanan bawah ya. Ini Oke, mukanya orang-orang. Mohon maaf. Lagi ya? Ya boleh. Enggak, kayaknya lanjut aja ya mungkin. Ya, saya ulang lagi ya Mbak Dian. Siap. Ini ada Cak Rahmat, ada ini saya jadi deg-degan ya. Ada Iya, Bang itu Irwan. masalah semua kaitan kita ini kan pemula. Deg-degan itu Pak lalu diinfokan. Kan kita itu. Oke. Jangan dibully ya. Oke. Baik, ulang lagi ya. Bagus ini aplikasinya. Kelihatan ya Pak? Mbak Dian, kelihatan Mbak Dian? Sip, Iya, sudah kelihatan. Kak Iriani ya, terima kasih Kak Iriani. Iya. Ya, sama-sama, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tambah deg-degan. Oke. Ya, ini tadi sudah manusia. Ini sudah kelihatan Kak? Sudah, Sip. bagus. Sudah kelihatan full. Oke, alhamdulillah. Nah ini ada sederhana saja ya, ada sistem pernafasan manusia, hewan, dan kuis serta tujuan info yang merupakan dasar-dasar dari aplikasi ini. Tadi manusia sudah, saya ke kuis. Nah, pada kuis saya hanya menggunakan teks, kemudian ada hotspot. Ini saya beri hotspot untuk memudahkan. Oke, seperti ini.
Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat kenapa ini berubah-ubah, saya tiap-tiap slide menggunakan warna yang berbeda, menggunakan background yang berbeda-beda untuk memberikan efek bahwa ini sudah soal pertama, soal ketiga, begitu. Oke, dan seterusnya seperti itu. Ini kita coba kita kita lanjutkan. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ini juga bisa kalau misalnya anak-anak yang belum mendapatkan nilai 100, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mengulang kembali. Saya lupa apa sudah saya setting lagi atau belum. Oke, untuk tujuan di sini sepertinya sudah saya set. Ini mohon maaf Pak, tujuan pembelajaran belum saya lengkapi karena di sini seharusnya saya menambahkan selain memahami sistem pernafasan pada manusia dan hewan, siswa juga dapat mengenal penyakit yang menyerang organ pernafasan. Nah, ini belum saya tambahkan. Mohon maaf, nanti bisa saya perbaiki. Kemudian info. Iya. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Bagus. Artinya tidak ya. The power of pipet Pak, karena ini buru-buru. Mengulang lagi dari awal. Karena itu siapa tuh almarhum, saya tak pernah tanya gitu. Oh itu jago sekali Pak, tanya. Siapa Pak? Pak Hendri. Saya katakan itu ada orang, kata saya itu ada dari Kalimantan, orangnya ini. Oh itu sudah jago itu Pak. Gitu. Oh. Pak Henry. Baru belajar saya Pak. Ini yang kedua sama dengan Mbak Dian juga. Oke, supaya share ke yang lain ya. Pertanyaan pertama adalah itu kan punya konsistensi. Nah, gambar itu, mendesain itu, Ibu buat dulu di mana? Di PowerPoint atau di mana? Yang ada kotak-kotak semuanya. Oh, kalau untuk kotak-kotak itu, Pak, saya ambil di PNG ID, kemudian saya masukkan ke dalam saya edit sedikit Pak saya edit di Corel Draw, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam SAC-nya, insert kan Pak, biar tergeser-geser. Oke, sip. Jadi itu di desainnya diambil, dimodifikasi gitu ya? Betul Pak. Dimodifikasi sedikit. Ya karena saya perlu. Terus ada tulisan itu, teks itu memang betul teks dari SAC, bentuk tulisan itu. Kalau untuk tulisan, ya Pak. Buat juga di PowerPoint. Iya. Ya, kalau untuk tulisan pada soal, saya full mengambil dari SAC langsung Pak. Jadi di sana menggunakan teks, saya masukkan soal-soalnya, karena pengalaman yang kemarin ketika saya bikin satu-satu tidak konsisten bentuknya. Akhirnya saya akali dengan menggunakan teks,
dari SAC di semua soal konsisten lurus begitu Pak. Dan huruf-hurufnya yang bermacam itu saya ambil dari Giraffe Text dan Cool Text Pak. Di Giraffe Text dan Cool Text itu bermacam-macam, yang contohnya yang seperti tulisan manusia, ya, kemudian ada gambar kayak kayu-kayu itu Pak, saya ngambil di Cool Text. Bu, tolong dimasukkan alamat-alamat websitenya ke itu ya, ke formulir 1. Oke, siap-siap Pak. Karena formulir 1 itu kan mesti di-share-kan ke guru yang lain. Nah, itu terus terang, kami terkejut ya, itu ketika dimulai dari presentasi Pak Ilham itu, banyak sekali tool yang dipakai gitu. Nah, terus kami minta, tolong itu dijelaskan, jadi terpisah, supaya apa? Supaya yang lain pun bisa tahu. Ini pun sama, kalau ada sumber dari yang luar, tolong dimasukkan ke dalam formulirnya, di formulir Bu. Nah, terus share-kan ke kelas. Siap, Pak. Ke kelas, atau kalau misalnya mau di kolektif ya, di menyeluruh, karena di pelajaran 10, tapi sudah semuanya lengkap, ada AHL-nya, macam-macamnya. Sip ya? Baik Pak, siap. Saya lengkapi, Jadi, siap. Bapak Ibu sekalian, ini hari demi hari saya suka perhatikan ya, apa saja sih yang dikembangkan oleh para guru ini. Jadi ini banyak sekali trik, bahkan sumber-sumber dari luar yang dipergunakan untuk rancangan ini. Termasuk sitemap-nya pun saya sering memperhatikan, sehingga kenapa sitemap itu kami minta ya, kenapa formulir kami minta, sitemap kami minta untuk di-share-kan, supaya yang lain, peserta yang lain bisa mengetahui. Dulu ada satu peserta kami ya, itu sampai 100 halaman, hampir 100 halaman, lengkapnya luar biasa itu. Kenapa? Karena saya tahu, jadi tolong itu di-share supaya bisa belajar. Ada sebagian orang, sitemap itu nggak usah, bukan. Sitemap itu mesti sama, kalau jumlah halamannya di mana, jumlah halamannya ada 70 misalnya ya, di aplikasinya, maka sitemap-nya pun akan ada 70. Jadi akan selalu sebanding gitu. Baik, terima kasih. Silakan yang lain bertanya ke Ibu Tas, silakan. Siapa yang mau tanya? Pak Umar, jangan dulu. Mungkin saya Pak, mohon izin. Saya bertanya dulu ke Dea. Ya, silakan. Aduh, Kak Iriani. Ya. Iya kan, kalau saya memang basicnya IPA Pak, jadi kan nyambung nih yang ditulis sama Desasa ini, medianya. Menurut saya itu kalau mohon saya ditampilkan lagi Dek, tadi lagi sholat maghrib jadi nggak lihat materi untuk sistem pernapasannya yang manusia, yang manusia sama hewan itu materinya Dek. Siap Kak, sebentar ya Kak. Oke. Yang di SAC-nya atau yang di ini ya Kak? SAC-nya, ya itu. Siap. Ya, coba diklik masuk deh, yang manusianya. Manusia. Ya. Oke. Ya ini Kak. Ya. Jadi menurut saya kalau Desasa ini membuat media super duper lengkap karena semua informasi itu sudah disiapkan dengan begitu apik ya, sudah begitu lengkap. Kalau umpama ini kan mungkin dari saya Desasa yang kita pikirkan itu sasaran kita itu ke siapa? Ke siswa, dan dia kan punya kemampuan saat dia membaca itu berapa lama gitu, kemudian materinya terlalu banyak, kemudian evaluasinya sekaligus itu seperti apa, barangkali seperti itu Dek. Sehingga kalau menurut saya ini bisa dibelah dua sebenarnya. Jadi sedikit tapi daripada banyak tapi nggak terlalu mendalam seperti itu. Kalau media yang baik itu seperti itu Dek.
Kemudian coba Oke. diklik deh salah satunya organ pernapasan. Organ pernafasan ya Kak, siap. Ya. Nah kayak gini. Ini untuk pelajaran SD atau SMP atau? SD Kak. Nah, jadi ini kan kalau SD dia lebih, maksudnya lebih umum ya. Kalau umpama hidung kan, kalau umpama kayak tadi saya bilang, meskipun dia kecil tapi dia mendalam itu lebih baik daripada dia besar tapi tidak terlalu detail begitu. Kayak itu tentang hidung. Di hidung itu ada apa seperti itu. Jadi dia meskipun anak SD Ada Kak. dia bisa mengenal Ini ada Kak. hidung itu ada. Oh ya, Ini seperti hidung. itu. Nah, iya. Jadi ini kan super menurut saya tadi sudah sangat bagus, sangat lengkap gitu, tapi menurut saya terlalu banyak gitu, Dek. Jadi bisa dibelah jadi 2 sebenarnya kalau saya. Oke. Karena itu Iya. tadi kita pikirkan, kemampuan anak itu belajar, siswa ini kan SD. SMA saja belum tentu mampu mempelajari semua ini, kayak gitu. Apalagi ini SD. Jadi, mungkin lebih sederhana, perbanyak gambar gitu daripada kata. Kalau saran saya gitu, Dek. Jadi, perbanyak gambar, dia suka banyak gambar kalau anak SD itu karena dia lebih banyak, inderanya yang bermain, bukan hal membaca lalu menganalisis, tetapi dia banyak, gambar-gambar, Dek. Seperti kalau bulu hidung tuh kayak apa, jadi bukan lubang hidung kan, bulu hidungnya tuh Oke. kayak apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi Ya. tugasnya mau nyaring kotoran, mungkin dibuat animasi, Desa Sani kan jagoan memang kalau yang itu. Buat di animasi-animasi yang lebih menarik untuk bulu hidung, lendir, sehingga, ada animasi yang bergerak-bergerak seperti itu mungkin lebih menarik deh, kayak begitu. Kalau menurut Oh, saran betul. saya ya, karena Iya, ini di anak SD. siap. Beda kalau anak SMA dia sudah bisa mampu menganalisis, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dia sudah mampu. Kalau anak SD belum mampu seperti ini terlalu tinggi, mainannya terlalu tinggi menurut saya. Jadi kalau menurut saya, Oke. aplikasi seperti ini cocoknya, adik buat untuk anak-anak SMA itu lebih nanti ditambahkan lagi sedikit itu lebih cocok untuk anak SMA, seperti itu. Nah kalau, Oh, gitu ya Kak ya. yang sisanya iya, kalau sisanya pokoknya udah keren-keren, pokoknya pakai banget lah begitu, sudah bagus banget begitu. Saya saja belajar juga dari apa yang ditayangkan oleh hari ini, seperti itu. Nah, mungkin, satu lagi yang terakhir itu dikaitkan dengan ada isu umpama sekarang corona itu harus menutup hidung, harus menutup mulut. Kenapa? Nah itu kan penyakit tadi, ada penyakit. Nah itu dikaitkan ada isu sehingga kalau dia belajar itu jadi bermakna Dek, untuk siklusnya gitu. Jadi Iya. untuk setiap media yang kita buat harus ada pendidikan karakter juga yang masuk ke situ. Ada nilai yang Siap. kita ajarkan kepada peserta didik kita, seperti itu Dek. Pokoknya kalau saran Kakak, sederhana saja, sedikit saja topiknya tapi dia mendalam dan ada nilai karakter atau pembermaknaan, konsep yang akan diingat oleh peserta didik dan dia bisa amalkan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih, saya kembalikan untuk Desasa yang hebat. Terima kasih Desasa. Ini ada satu Kakak, pertanyaan. siap. Terima kasih banyak. Aplikasi ini saya sebelumnya belum pernah bertanya. Setiap aplikasi yang dibuat seperti ini, ya, seperti sistem pernapasan, untuk 1 semester atau gimana? Oke, ini saya buat untuk satu ini Pak, satu semester. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kan dipecah-pecah Pak. Di tema ini saja, di tema selanjutnya berbeda lagi. Nah kalau ini saya jadikan satu. Semester ini tuh, untuk 1 semester. Ya, 1 semester Pak, 1 semester. Oke. Ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi 1 semester saya jadi 1 begitu Pak. nah ini memang Bapak Ibu sekalian tolong dipelajari ya. Ini memang menjadi hal yang diperhatikan. Apakah kita membuat potongan atau full ya, 1 semester. Nah ini tolong untuk diperhatikan ya, karena
sangat berbeda jelas dengan kalau di untuk yang tipe-tipe lain. Baik, siapa lagi yang mau bertanya, mau menyampaikan? Ada lagi? Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Siap, Pak, siap. Tapi yang jelas ini saya sudah dapat. Ini tolong di-sharekan kembali di grup. Tapi di kelas ya, bukan di grup WA. Kalau WA ini diskusinya random loh. Baik. Sekarang yang siap, Bapak. kasih dijaga. Yang ketiga Bapak Mirwan. Silakan Bapak Mirwan. Cek, suara saya terdengar nggak, Pak? Terdengar sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haitan, kemudian rekan DRB dan SRB, para master di sini. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya sehingga bisa berbagi hari ini, walaupun menurut saya masih sangat sederhana sekali karena saya masih belajar. Ini aplikasi pertama yang saya buat. Kemudian ini mohon maaf, dari tadi saya keluar masuk karena memang di daerah saya sinyal susah, Pak. Jadi ini saya sudah mengungsi ke masjid supaya sinyalnya maksimal, ternyata masih begitu. Untuk menggunakan Google Meet di laptop itu nggak kuat. Jadi dari tadi tuh terputus-putus, nggak lancar. Jadi ini saya akan coba presentasikan melalui HP saja. Sepertinya kalau dari HP ini lumayan lancar. Tadi saya menyimak Budian dan bagaimana Pak? Daerah mana? Saya di Lampung Pak, di Mesuji. Nah kebetulan daerah saya emang lumayan sinyalnya masih kendala mulai sampai malam. Itu untuk yang biasa masih bisa, tapi kalau sudah masuk ke video conference, Zoom, Google Meet dan seterusnya ini sudah nggak mampu lagi. Ini saya sudah coba berusaha pakai ke laptop, tapi ya tadi keluar masuk dan penjelasannya terputus-putus. Jadi saya menyimak Budian, kemudian Bu Sasa, pada gemeteran katanya karena mau tampil. Justru saya gemeteran takut nanti sinyal saya terputus ini Pak. Jadi saya mohon izin ini. Langsung. Ya, saya izin hanya ini Pak, presentasinya lewat HP. Betul. Jadi nanti misalnya kurang maksimal di aplikasi, mungkin langsung saya demokan di aplikasi yang sudah saya instalkan di HP saja. Karena tadi sudah saya siapkan yang di laptop, tapi tadi kendalanya khawatirnya teman-teman justru bisa menyimak dengan jelas. Karena saya tadi ikuti Budian dan Bu Sasa pun seperti itu. Jadi mohon masukan Bapak Ibu. Ini saya coba untuk share screen. Mohon izin. Ini maaf ini, kalau lewat HP bisa nggak ya share screen? Gimana? Waduh, saya Kalau coba. Waduh. Ini tadi saya coba lewat Bisa Bang. Ini Ya. present screen. Iya, nanti Start. buka aplikasinya. Oh gitu. Iya. Coba start now. Nah, coba masuk aplikasi ya Bang. Wah, gak kuat nih, mental Pak. Mental apa maksud? Mental Pak, keluar dari Zoom, keluar dari Meet. Siap. Pak Mirwan yang mental. Mirwannya Pak, Bang Mirwannya keluar. Nah, Terlempar, Pak. Terlempar Pak, mental. Aduh, Indonesia ternyata enggak. Tapi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, memberikan solusi ya. Jadi harap ini dikembangkan terus ya. Aduh. Oke, sekarang Pak ini Muhammad Arifin. Ya Pak, masuk Pak. Coba dulu, ingin tahu sih. Pak, udah datang lagi Pak Mirwan Pak. Saya coba buka aplikasinya, terputus ininya.
Google Meet-nya terputus. Gimana ya? Berarti nggak bisa. Presence. Kang Arif pernah pakai ya? Pak, kalau kita sambil share screen, ini mentalnya itu karena kita keluar aplikasi gitu. Jadi kalau kita istilahnya nggak keluar aplikasi, itu masih bisa. Tergantung juga sih Pak. Saya juga kadang-kadang mental soalnya HP-nya tergantung HP-nya juga gitu. Waduh ini. Mungkin dulu Pak Arif dulu bisa Ya, dilanjutkan dulu. Ya, Pak Mirwan, kalau memang ada AHL-nya bisa diupload dulu Pak. Nanti saya bantu presentasi habis saya. Betul, Oke, betul. Siap. Begitu. Oke, siap. Oke, Kang Arif boleh dulu nanti biar saya kirim AHL-nya, Kang Arif. Oke, mohon izin semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, para master di sini ya, semua ya, luar biasa nih ada Cak Rahmat dan Bang Denny. Saya nih murid-muridnya Pak Haitan ini. Kalau saya bingung tanya mereka nih Pak. Iya Pak, nih kalau saya nggak tahu pokoknya tanya-tanya senior gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Mohon izin ingin presentasi aplikasi yang kecil ya Pak, page-nya 26 Pak. Tadinya itu 96. Terus saya pikir sama ya, seperti Bu Iri, 96 ini jadi tidak fokus gitu. Akhirnya saya ambil, kan sastra itu terbagi 3 ya, puisi, novel cerpen itu namanya prosa, dan drama. Akhirnya saya ambil puisi Pak. Mohon izin juga untuk present. Oke, mana Pak, bentar ya. Chrome tab window entire screen. Ini kalau fiturnya lupa-lupa mungkin bisa diarahkan kali ya Pak. Saya ini coba-coba aja nih Pak kemarin. Takutnya saya untuk buat itu lupa lagi gitu Pak. Karena belum begitu familiar nih Pak. Oke, sudah nampil ya Pak ya? Udah. Saya minta ini, saya install di komputer saya, jadi saya tahu ini bagus. Iya Pak, jadi seperti ini teman-teman. Saya coba buka dokumennya dulu ya sebelum kita presentasi. Di sini ada presentasi formulir nih teman-teman. Ini namanya aplikasi Pasal. Intinya kita akan belajar sastra di sini. Saya mau ngambil 3, gitu kan? Ada puisi, prosa, dan drama. Gitu. Memang sastra terbagi 3 ya. Tapi saya rasa tidak realistis gitu ya dengan waktu yang ada dan SDM-nya sendiri juga. Saya coba potong saja satu seperti saran Bu Riani jadi fokus. Nah, ini terinspirasi dari beberapa aplikasi ya Pak Haitan, dan pelatihan saya yang waktu saya bilang ke Pak Haitan saya mohon izin waktu itu ada BIMTEK ya, BIMTEK-nya 6 hari, itu kebetulan sedang bikin pelatihan pembelajaran sastra berbasis literasi digital. Jadi saya dapat banyak dan inspirasi dari BIMTEK itu, dan aplikasi ini saya juga terinspirasi dari saya riset dulu Pak di beberapa aplikasi yang vertikal tentang tidak tentang pembelajaran, tapi misal kayak pembelajaran investasi, maksudnya bukan pembelajaran sekolah ya, yang di luar sekolah, investasi, kemudian ada pembelajaran di lain bahasa Indonesia gitu. Jadi aplikasi ini sederhana gitu tampilannya. Saya bikin vertikal sengaja karena saya pengen coba aplikasi yang vertikal karena di scroll pakai jempol lebih gitu ya. Nah di sini tahun 2000 pelajaran bahasa Indonesia ini ada Google Drive-nya. Oke, kemudian struktur atau logika alur dari aplikasi. Bukan ini. Ini awalnya Pak Haitan ya. Ini panjang sekali nih saya buat. Awalnya seperti ini. Cuman akhirnya saya revisi. Kemudian jadi seperti ini. Ini sederhana Pak Haitan. Oke. Pasal pembelajaran aplikasi sastra berbasis digital. Ini puisi pembelajarannya, ini puisi masuk puisi. Ada terus kerja pengaturan, ada pengembang dan referensi. Pengembangnya saya, referensinya buku dan jurnal. Ada insya Allah setelah presentasi ini akan coba saya paste lagi yang referensi yang saya sudah catat. Di sini puisi itu terbagi dari kompetensi, pengetahuan, pakai itu sudah termasuk
pengetahuan dan keterampilannya, orang akan mencapai tujuannya ini gitu. Nah, ini aplikasinya untuk masyarakat, bukan masyarakat umum juga ya, untuk SMP dan SMA. Jadi saya tulis KD yang esensi ketika di pembelajaran untuk puisi. Oke, mungkin kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi pasal. Yang paling pertama, mungkin ke Pak Hitan akan saya berikan juga ke teman-teman bahwa ini adalah basisnya tidak menggunakan misalnya PowerPoint atau apa tadi Photoshop, tidak. Kita semua buatnya di Canva, Pak. Khususnya di preview ini, saya coba preview. Ini kalau share screen memang suaranya tidak keluar ya. Nah, ya ada suara kalau memang terdengar ya. Kita ulangi lagi Pak Haitan di preview awal. Nah, ini preview awalnya. Ini adalah MP4, buatnya di Canva. Jadi kalau dibilang asetnya di Canva, Pak, gitu. Jadi saya buatnya di sana, tidak bisa satu-satu. Kebetulan setelah buat, saya download. Jadinya taruh paling depan. Seperti itu. Tadi mulai sama yang digerak-gerakin itu untuk pakai button dan interaction ya, yang sederhana kemarin sudah dia sama Cak Rahmat sama Pak Fahrudin ya, sama Pak Denny ya. Yang kemarin tuh master tuh, makanya aplikasi saya banyak lumayan berubah, Pak. Kalau sebelum master mungkin sederhana sekali gitu. Nah, di sini ada sesuai yang tadi ya, struktur atau alur logika. Jadi sedikit berbagi kepada Bapak Ibu, kalau kita mau bikin aplikasi itu memang struktur logika aplikasinya itu penting banget untuk dicari. Kalau istilahnya pohon faktor aplikasinya itu sudah bagus, insya Allah aplikasinya itu tinggal ngebagusin visualnya sama referensinya. Tapi kalau di pohon faktornya itu masih bingung, itu aplikasinya akan bingung juga ketika nanti sudah mendevelop. Nah, di sini, nah ya di sini ada kompetensi ada 3, mengidentifikasi puisi, unsur batin, menulis puisi, dan mendemonstrasikan salah satu puisi. Ini tadinya mau saya tambahin video ya Pak, cuman kiranya saya belum dapat video yang proper atau bagus ya untuk mendemonstrasikan ini. Baru hanya ada video mengidentifikasi dan menulis puisi saja. Jadi ini mungkin akan saya hapus saja ya, karena memang tidak ada kompetensi yang dicapai. Ini kemarin belum saya hapus lagi. Oke. Kemudian di sini ada pengetahuan. Kalau di bahasa Indonesia itu dan semua pelajaran kita ketahui di kurikulum sekarang ini ada pengetahuan dan keterampilan. Dan dia tahu, dia juga terampil. Dia bisa menggunakan keterampilan. Ini keterampilan 2 slide saja, teknis menulis puisi. Ada siapkan perlengkapan, tentukan ide puisi, tentukan tema puisi. Ini di slide saja. Tadinya saya mau pakai scroll ya, tapi kayaknya nanti cuma 1 page doang gitu. Kalau tiap page itu tidak ada interaksi kan siswa akan kayak bingung gitu dan bosen ya kalau anak SMA. Jadi saya kasih tombol interaction untuk ke kanan. Jadi kalau sudah penuh, saya tuh batas sekitar 8 sampai 12 baris ya gitu kalau nggak salah. Nah, di sini ada menulis puisi, selesai menulisnya, ini hanya tipsnya saja. Kemudian kembali lagi ke keterampilan. Keterampilan ini tadi ya, oke, ke pengetahuan tadi keterampilan. Nah, ini definisinya puisi dulu, apa itu? Kemudian ada fungsi estetis, fungsi etis, ya. Kemudian ada ya kita fungsi. Nah, di sini ada fungsi didaktis, reflektif, fungsi rekreatif. Jadi kita bahas dulu sebenarnya orang selain belajar puisi itu tahu artinya, tahu itu untuk apa, dan baru kita ke unsur-unsurnya. Jadi benar-benar kita dari dasar banget apa yang namanya puisi seperti apa, kita bahas di pengetahuan. Ini ada sekitar tadi definisi 1, fungsi 2, unsur ada 5. Sampai lagi. Ini video belajar. Nah, untuk video, untuk diketahui teman semua, ini video tahun lalu saya mengikuti
lomba whiteboard animation, namun tidak juara ya. Jadi saya taruh sini untuk apa? Melengkapi saja. Kebetulan materinya cocok. Isinya sekitar 3 menit. Jadi kalau anak-anak mau melihat video juga ada, berbasis teks ada. Ini membuatnya pakai saya Doodly, Pak Aitan. Doodly ini aplikasi sekali beli ya, berbasis cloud. Jadi mirip video scribe dia, tapi ini basisnya cloud. Jadi kalau saya nge-save, save-nya di cloud. Waktu itu saya beli berapa ya? Waktu sebelum corona jauh ya. Saya beli sekitar 700 atau 600 ribu gitu. Oke. Tolong dituliskan di formulir itu dituliskan ya. Oke Pak, baik Pak, nanti akan saya tulis. Termasuk Canva-nya ya, Canva. Iya, betul. Ini Canva Pak, semua latar Canva gitu kan. Terus kalau untuk icon ya Pak ya, kita belum bahas icon. Icon ini dari saya flat icon. Sama kayak teman-teman di biasanya free pick ya. Free pick itu lagi karena free pick itu kan seperti kayak startup membuat icon ya. Itu dia ada terus ada icon 8 ya kalau nggak salah, terus ada apa lagi tuh flat icon banyak ya. Saya coba icon. Ini searchingnya flat iconnya literatur. Jadi memang icon-iconnya relevan semua. Kemudian sini ada penilaian. Penilaiannya sederhana Pak Haitan. Saya cuma coba 5 ya karena memang materinya tidak banyak. Memotivasi siswa saja bahwa oh saya sudah paham loh untuk mengerjakan ini. Nah di sini apakah tujuan utama? Ini biasa pakai button. Terinspirasi juga dari Mas Fahrudin kemarin yang pakai 2 button. Misal B sama C salah jawabannya A. Itu bisa pakai 2 atau 3. Kalau jawabannya B kan misal jawabannya misal A sama B, C sama D jadi 3. Jadi tergantung tempatnya. Kalau ini saya cuma pakai 2 pilihan saja. Di sini pakai counter yang ada di animation atau interaction, lupa. Ini kalau salah, dalam teks puisi terdapat 2 unsur penting, unsur fisik dan unsur batin. Nah, kalau benar dia dapat. Lanjut. Makna yang tersirat adalah tema. Nah, kalau ada ini dia berubah nilainya. Amanat tersirat 60. Lanjut dengan adanya irama, penyusunan bunyi dan kata. Nah, nilai saya 60. 60, KKM-nya misal 80, kita ulangi kembali. Kita back ke home. Tadi settingnya belum ya. Bentar Pak. Ini saya review dulu lah. Nah, ini masuk setting. Tadinya musik itu saya ingin masukkan ke setting ya Pak, karena saya lihat aplikasi. Saya juga sering bermain game-game handphone ya, yang online maupun offline, karena itu bisa menginspirasi kita membuat alur aplikasi yang baik dan tampilan aplikasi yang menarik. Di sini ada pengembangnya saya nih foto seadanya aja kemarin karena buru-buru juga. Muhammad Arifin, IG, web, email, YouTube, kemudian balik pengembang. Oh iya. Kemudian ada di sini referensi. Ini struktur alurnya atau user experience-nya saya coba adopsi dari aplikasi-aplikasi yang berbasis vertikal gitu. Ini referensi sampai sini selesai Pak Haitan mungkin. Bagus, terima kasih Pak Haris. Jadi Bapak Ibu sekalian kita lihat ya. Jadi begitu banyak tip atau trik atau kreativitas ya dalam mengembangkan ini. Seperti ini saya sudah tahu juga Canva, tapi jarang dipakai. Iya Pak. Tapi ini ada yang memakai Canva, ini baru. Kalau saya malah saya berlangganan Canva ya tetap aja saya nggak bahkan sampai sekarang. Iya Pak, memang saya juga sering buat materi di Canva ya. Di Instagram itu saya sering buat materi per bab gitu ya Pak, menggunakan Canva dan PowerPoint. Jadi untuk pemilihan warna
terus samakan icon, saya biasanya menggunakan flat icon dan warna di Canva itu sih, Pak. Dan warna emang sangat penting ya Bapak Ibu untuk aplikasi. Jadi misal penggunaan warna kalau memang kita baru pertama kali banget buat aplikasi 3 aja dulu. Atau kalau Bapak Ibu ingin ngetes hitam putih aja dulu. Nanti yang kayak hal-hal yang lainnya baru yang berwarna, misalnya kayak tadi gambar paru-paru atau gambar lain. Ini khusus SMA sih. Saya dulu belajarnya dengan 2 warna Pak di Instagram itu. Ya, ini karena warna adalah sebuah rasa. Nah, itu bener banget ke aplikasi Cak Rahmat tuh udah lebih dari silakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau? Iya. Udah lebih dari 3 warna tuh luar biasa Pak. Saya baru berani 3 sih Pak. Belum bisa dinamis yang seperti tadi guru-guru yang ada di SD dan SMP. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, nih aplikasi cuma 26 nih Pak. Nggak banyak. 26 page aja. Hanya yang jadi catatan saya tadi ya, tetap kelanjutan dari Ibu Iriani tadi plus dengan yang sampaikan Pak Arief, bahwa kita mempertimbangkan apakah dalam 1 semester ini harus buat 1 APK saja atau sampai 3 APK. Nah, tolong ini diperhatikan betul, karena jangan sampai saking semangatnya kita dibuat 1 APK ya, tetapi pengetahuannya tidak sampai. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Karena di beberapa kajian ya, ini udah banyak ya kejadian ini ya. Jadi dulu ketika e-learning dikembangkan, itu kan semuanya digelondongan ya. Langsung, jadi orang bisa baru masuk langsung pergi ke bab 4 gitu kan. Baru masuk pergi ke bab 4, loncat-loncat itu. Ternyata para ahli menjelaskan bahwa e-learning itu memang dia tidak serial ya. Jadi dia bisa belajar random. Nah, tapi para ahli juga menjelaskan hati-hati apakah pengetahuannya bakal sampai atau tidak ketika dikasih gelondongan semua. Karena ujung dari kunci learning itu kan menaikkan kompetensi. Jadi bukan asal berita. Kalau sampai berita ya namanya koran gitu ya. Jadi tolong perhatikan ya. Tadi saya catat betul itu ya, karena ini menjadi bahan ini ya bagi kalangan yang di dunia learning, apalagi learning management gitu. Ini hal-hal ini perlu diperhatikan serius ya. Jadi tolong dicatat secara baik ya. Terima kasih. Saya sendiri tambah yakin ya bahwa micro learning itu memang adalah harus dikerjakan. Saya sama. Oke, silakan. Ini ahli Instagram nih yang satu ini nih, beda nih. Iya Pak, betul. Pak, intinya, iya Pak. Intinya di mau scroll gitu. Kalau scroll kurang interaksi, jadi siswa mungkin akan agak bosan gitu. Jadi kalau ada interaksi, ini asumsi saya aja sih Pak. Jadi siswa akan menunggu-nunggu apa yang akan ada di slide-slide berikutnya. Mungkin seperti itu Pak Aitan. Betul. Itu yang dilakukan oleh PowerPoint kan akhirnya. Iya betul Pak. Silakan siapa yang mau ditanyakan? Ada yang sampaikan? Sudah bisa di-download? Sudah bisa di-download? Saya ini aja Pak, mau menyampaikan 10 jempol buat Raja IG. Raja IG. Memangnya berapa IG-nya, jumlahnya berapa? Coba berapa? Ditanyakan. Mas saya tuh, ya Pak Haitan itu. Saya juga udah caritan kok nggak salah di Instagram ya. Saya waktu Agustus awal itu Pak cuma 300 tuh Pak follower saya tuh Pak. Cuman saya sering bikin konten aja di Instagram, basisnya buku sekolah elektronik ya. Memang kan buku itu kan udah free royalty dan untuk pelajaran, dan saya juga kan bukan untuk komersial ya, untuk berbagi pelajaran di Instagram. Jadi saya coba ambil intinya, kemudian saya kait dengan pengalaman saya mengajar. Ya sekarang alhamdulillah Pak naik sendiri tuh Pak, udah berapa hampir 1.900 gitu Pak naik followernya. 1914. Iya, 1914 tuh dihitungin Ibu Dian Pak. Kalau saya sampai bayar ya. saya bayar ke mereka. Aduh. Baik, tapi yang jelas tolong diperhatikan tadi ya, apakah kita buat gelondongan 1 semester atau bagi, nah itu satu ya, itu catatan paling penting. Kedua adalah manfaatkan
fasilitas-fasilitas yang ada. Ya. Jadi seperti Canva, memang sudah didesain sangat khusus dan sudah tinggal siap pakai, tinggal apa yang diganti. Silakan. PowerPoint kan harus kita cari. Baik, ada lagi yang lain? Itu sudah bisa di-download belum? Yang itu, Pak, itu? Pak Mirwan, linknya udah ada, Pak. Sudah Oke, saya kirim baik, Pak. ke WA. Oke, baik, Pak. Saya download dulu ya, Pak ya. Izin dulu nih. Siap. Saya Maaf ini merepotkan. nggak apa-apa, Pak. Memang kita bantu-bantu nih. Stop sharing dulu ya. Oke. Silakan. Ini mohon maaf Silakan. Pak, Intan luar biasa nih Pak. Apa? Jadi kalau mau Kalau diulang lagi. terang, ini ada yang menarik ya. Ini perlu saya infokan dari sekarang ya. Nah, jadi kami perlu infokan tadi pagi atau siang gitu, itu kami di ini ya. Jadi ada WA masuk gitu dari Ibu Roro. Ibu Roro kan dari mana itu? dari Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Nah, dia cerita bahwa sekarang mau anaknya juga sedang belajar SAC. Nah, itu bagi saya catatan itu. Ya, anaknya kan juga guru katanya. Nah, dan sedang belajar SAC. Kata saya, kalau sudah jadi, infokan, saya undang lagi untuk presentasi. Nah, jadi maksudnya, Bapak Ibu sekalian, webinar karya SAC ini memang akan dibuka siapa saja ya. Jadi apakah dari RB, SRB, ini istilah-istilah yang saya baru kenal. Ya. Bahkan sampai murid ya. Jadi kalau ada siswa yang juga buat, silakan tampilkan saja ya. Tinggal bukan, nanti kita share sini. Makin banyak. Nah kan sudah bisa belum di ini? Iya Pak. Ini mohon izin Pak Mirwan, saya mau nyampein juga. Ini cuma ada dokumen ininya formulir sama PDF AHL atau APK-nya nih belum Pak. Supaya di-download AHL-nya tidak ada nih Pak. Kalau memang ada boleh dipaste lagi gitu Pak di WA Pak Mirwan ini. Belum ada AHL-nya, hanya ada dokumentasinya saja nih, coba dilihat ya, saya coba. Kalau cek error berarti itu kan. Aduh. Oh, ya nggak ke-upload. Berapa MB, Pak? Bentar. Memang, Pak. Besar ya, Pak? Kalau gitu misalnya Benda ngomong kok. Kalau ada mama kasih nama. Kalau kemungkinan gagalnya Iya, Pak. kecuali sudah tersimpan sebelum. Iya. Kalau memang sudah ada tersimpan sebelumnya bisa dibuka ya, Pak ya? Betul. Tersimpan di Google Drive. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Google Drive itu perlu dimanfaatkan dengan baik ya, Google Drive. Jadi ini satu layanan yang luar biasa. Pak Mirwan, gimana? Tapi upload dulu. Pak Mirwan. Iya nih, belum tampil juga sih Pak, di link WA-nya juga belum ada. Saya coba refresh kembali. Jadi yang sudah, Bapak Ibu sekalian, sudah saya cek semua, yang masuk adalah sekitar 20 ya. Nah, jadi insya Allah besok, paling lambat Senin ya, kami akan kirimkan sertifikat yang 20 saja ya, yang 20. Jadi yang lainnya ya mesti membuat dulu ya, baru setelah saya ini baru nanti dibuatkan.
Dana itu, dokumen itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, hasil pengembangan itu akan kami serahkan ke Pusdatin ya. Jadi kami insya Allah nanti akan buat apps ya, tapi khusus Bapak Ibu ya dari guru ya, kami akan buatkan disimpan di Creative Edu. Jadi kami sudah siapkan Creative Edu, mudah-mudahan semua pengembangan Bapak Ibu sekalian khusus dari untuk sekolah ya, guru dan siswa kami siapkan di Creative Edu. Jadi Creative Edu ID ini kami share ke Bapak Ibu sekalian. Ini adalah startup yang sedang kami bina ya. Pak Arif itu memang buat startup? Ya, yang mana Pak? Ini? Bukan, Pak Arif nih buat startup. Saya Pak? Iya betul. Enggak Pak, saya memang suka aja lihat aplikasi-aplikasi. Kebetulan waktu tahun 2019 itu saya ikut ini Pak, ideation untuk startup weekend Jakarta. Nah di situ banyak tuh Pak MVP yang keren-keren gitu kan. Jadi baru sampai tahap ideation aja. Waktu itu saya judulnya itu share a book Pak. Jadi untuk berbagi buku ya, buku. Bu, itu maksud saya kita bisa buat yang namanya startup khusus puisi. Oh iya Pak. Ya. Nanti bisa dengan saya buat startup itu. Boleh Pak. Memang saya juga merhatikan ya Pak, startup berbasis puisi ini banyak Pak. Ada Haiku Jam, terus ada 3 waktu itu Pak. Saya kan coba ini riset ya aplikasinya, dan yang populer itu Haiku Jam tuh Pak, dari India Pak. Kalau bisa dibuat Indonesia bagus tuh Pak. Jadi mau kita buat. Coba Pak. Itu puisi memang populer, ringan gitu kan ya. Orang-orang pasti suka untuk buka di hari sama di malam hari. Jadi kontak memang ya. Nanti kita. Iya. Betul Pak. Boleh Pak, kabar-kabar Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Kami ketika mengambil SAC itu pertimbangannya banyak ya. Jadi kami perlu sampaikan dari awal. Kemarin Ibu Iriani juga sudah menginginkan untuk dipakai untuk pertumbuhan mana. Jadi ada sesuatu yang ketika kami mengambil, jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah belajar yang namanya apa multimedia builder, ya, saya sudah dapat multimedia dari tahun 2000. Yang toolbox juga sekitar tahun 2000. Tapi tadi ya, pola berpikir memang beda. Jadi SAC ini memberikan pola berpikir beda. Nah, jadi ketika kami mengambil itu kebayang, ini satu saat, kalau banyak orang Indonesia kami ajarkan tentang SAC ini, kita bisa membangkitkan konten unik dari Indonesia. Asli Indonesia aja. Jadi dibangkitkan, dan itu bisa punya nilai untuk membangkitkan kemakmuran, kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada sebetulnya kami satu saat akan bercerita apa sih startup ya, bagi apakah bisa tidak guru jadi startup. Kalau saya sih bisa-bisa saja guru jadi startup, karena ada pola berpikir beda ya. Jadi startup berbeda dengan UKM, sangat beda pola berpikir. Makanya kami pernah tuh ada satu demo dari Bu siapa ya tentang bahasa Inggris ya, bahasa Jepang. Saya cerita bahwa ini yang namanya bahasa Jepang itu, Ibu karena sudah buat seperti ini, bisa menjadi peluang tambahan, menjadi value baru. Jadi pelajarnya yang akan belajar ke situ bukan hanya orang Indonesia, bahkan orang Jepang yang mau ke Indonesia. Jadi ini peluangnya sangat besar. SAC itu beda. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian kami bisa share ya, untuk pertumbuhan ini. Karena saya pernah ketemu satu, mungkin bosnya Pak Sukisno nih, bosnya Pak Sukisno. Pak Sukisno bisa dengar saya, Pak Sukisno? Dengar. Jadi bosnya Pak Sukisno itu di Pustekom kan ngobrol dengan saya gitu ya. Ya. Jadi Pak dokter siapa tuh yang ketemu saya tuh?
Hasan Habibie. Pak Ari. Oh, Pak Ari, ya. Beliau Pak Ari. ada sesuatu yang mengganjal hatinya, kata saya. Itu mah satu kesalahan besar, Pak, kalau negara seperti itu. Jadi orang ahli belajar di SMK, pintar-pintar, buat sinema dan sebagainya, malah dianggapnya sebagai office boy itu. Saya gitu. Kata saya, gimana sih? Sudah jelas orang itu orang SMK, belajar tentang multimedia, belajar tentang sinema, ada dianggap sebagai ya beda dong. Office boy itu jadi ini tantangan ya. Jadi tolong Bapak Ibu, saya sih sering cerita ke anak-anak saya bahwa siapa yang bisa SAC punya value besar. Siapapun dia, mau guru, mau SMA, mau dia SD, bahkan punya value. Ini yang ingin harus dirubah. Jangan sampai kasus sudah belajar multimedia susah-susah, masuk kerja ke Pustekom itu, masuk ke Pustekom, kerja dianggap office boy. Waduh, karena jadi office boy. Kata saya, waduh Pak, gimana? Ya, jadi banyak sekali di Indonesia ini unik-unik ya. Nah, karena banyak itu saya tidak berkeinginan kasus-kasus ini tuh dengan adanya kita bisa diskusi, kita harus jadikan startup. Karena tidak logis ya. Orang belajar susah payah tentang desain, ini terjadi sebuah ini yang mengatur sendiri pendidikan malah jadi office boy itu Pak Sugito. So, ini ya. Kalau saya bebas, boleh bicara tuh Pak Sugisma, hati-hati. Kalau saya bebas, itu insya Allah termasuk Pak Sigit itu, saya udah catat itu ya. Ini orang-orang aneh, guru ini harus diajari startup gitu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan cerita banyak ya. Ya Pak, baik. Pada saat ini mindset totally beda. Totally beda, karena ini akan jadi private contact gitu ya. Jadi ini beda sekali. Apakah nanti ini akan menjadi lawan besar kepada rumah belajar, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini bisa jadi lawan besar bukan rumah belajar, rumah guru. Kalau rumah belajar makan itu mah untuk ini rumah guru. Kalau rumah belajar tidak bisa, itu Bapak mensehat di situ beres. Rumah guru tidak ya. Rumah guru kan dia ini jadi lawan. Ruang guru barangkali. Ya, ruang guru. Maaf. Kalau rumah belajar kan bersahabat sama Pak Haitan. Ya, Pak Haitan mohon izin menyampaikan dari Pak Mirwan, katanya makin malam koneksinya makin tidak bersahabat, mungkin menyusul saja katanya seperti itu. Di depan. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdiskusi ya. Akan tutup. Mudah-mudahan karya Bapak Ibu sekalian ini bermanfaat untuk guru-guru yang lain, bahkan untuk dosen. Ya. Saya sih sudah banyak cerita ya. Pokoknya dosen tertantang kata saya oleh Pak Guru, gitu aja. Nah, kemudian kita akan buatkan lagi rencana kalau minggu depan kita usahakan di hari Jumat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haitan dan teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Budian. Ya. Terima kasih. Terima kasih.